Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, barangkali hampir semua kita mengetahui baik yang beredar di kitab-kitab atau buku-buku ataupun yang beredar di dunia maya, semisal di YouTube, bahwa banyak orang-orang semisal dari golongan yang menyebut diri mereka adalah aswaja, baik itu dari sebagian tokoh-tokoh ahli ilmu mereka, terlebih lagi dari kalangan awam mereka, yakni mereka menuduh bahwa Wahabi, terutama yang mereka sebut pendiri Wahabi, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu adalah suka mengkafirkan atau mudah sekali mengkafirkan orang, yakni berfaham takfiri. Sekali lagi, tuduhan ini telah mereka sebarkan baik itu di kitab-kitab atau buku-buku mereka, ataupun kalau di zaman sekarang yakni melalui media-media, terutama di YouTube. Lalu telah bangkit juga dari kalangan orang-orang yang membela tuduhan tersebut, yakni tuduhan atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara khusus, ataupun penganut Wahabi yang mereka tuduh secara umum. Oleh karenanya, saya pribadi ingin juga ikut ambil bagian di dalam membela kehormatan salah seorang ulama ini, yakni dari tuduhan bahwa beliau suka mengkafirkan orang. Dan pembelaan ini saya hanya menukil, sekali lagi saya hanya menukil dari ulama dari kalangan Anda sendiri, yakni kalangan aswaja. Bahkan barangkali untuk saat ini beliau adalah gunung yang paling besar di antara tokoh-tokoh ulama di kalangan aswaja pada abad ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan semisal ustadz-ustadz yang suka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab takfiri. Beliau adalah yang biasa dikenal di kalangan mereka adalah Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya. Beliau bernama Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah seorang ulama berpengaruh di kota Mekah, keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW, dan beliau sudah wafat. Beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahah, ya, dan kitab ini atau buku ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Pemahaman yang Harus Diluruskan. Dan buku ini ya diterbitkan oleh Yayasan Hay'ah As-Sofwah, Gayang Sari Barat, Surabaya. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan kedua
27 Jumadil Awal 1435 Hijriah, Maret 2014 Masehi. Dan saya akan menukil yakni perkataan Syekh Alwi Al-Maliki di buku beliau ini, yakni di halaman 7 sampai 9. Yakni ini bukunya. Sikap Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab tentang takfir. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah memiliki sikap mulia dalam persoalan ini, yakni hukum takfir. Sebuah sikap yang bisa dipandang aneh oleh mereka yang mengklaim sebagai pendukungnya. Mereka memvonis kafir secara tergesa-gesa terhadap siapapun yang berbeda jalan dan menolak pemikiran mereka. Padahal Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab sendiri menolak semua pandangan dan pengakuan tak berdasar itu yang dinisbatkan kepadanya. Dalam sebuah risalah yang ia kirimkan kepada penduduk Al-Qasim tentang pembahasan akidah, ia menulis, "Telah jelas bagi kalian bahwa telah sampai kepadaku berita bahwasanya risalah Sulaiman ibnu Suhaim telah sampai kepada kalian, dan bahwa sebagian ulama di daerah kalian menerima dan membenarkan isi risalah tersebut. Ketahuilah, Allah mengetahui bahwa Sulaiman ibnu Suhaim mengada-ada atas nama saya dengan ucapan-ucapan yang tidak pernah aku katakan, dan kebanyakan tidak terlintas sama sekali di benakku. Di antara yang ia katakan adalah bahwa saya membatalkan atau tidak mengakui semua kitab mazhab 4. Bahwa saya berkata manusia semenjak 600 tahun yang silam tidak menganut agama yang benar. Saya mengklaim diri mampu berijtihad dan lepas dari taklid. Dikatakan pula bahwa perbedaan para ulama adalah malapetaka, dan saya mengafirkan orang yang melakukan tawasul dengan orang-orang soleh. Dan saya mengafirkan Imam Al-Busiri karena ucapannya kepada Nabi Muhammad, wahai makhluk paling mulia. Sulaiman juga berdusta dengan mengatakan bahwa seandainya saya mampu meruntuhkan kubah Rasulullah SAW, maka saya akan melakukannya. Dan jika mampu mengambil tiang Ka'bah yang terbuat dari emas, maka saya akan menggantinya dengan kayu. Saya juga dikatakan mengharamkan ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang ziarah ke makam kedua orang tua dan makam orang lain. Saya mengafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah, mengafirkan Ibnu Farid dan Ibnu Arabi, dan bahwasanya saya membakar kitab Dalailul Khairat dan Raudul Rayahin yang kemudian saya namakan Raudul Sayatin. Jawaban saya atas semua tuduhan tersebut di atas adalah Subhanaka haza buhtanan azim. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Al-Quran Surah An-Nur ayat 16. Sebelum peristiwa itu terjadi, kejadian mirip pernah dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dituduh telah memaki Isa ibnu Maryam dan orang-orang soleh. Hati mereka yang melakukan perbuatan terkutuk ini sama persis, sebab sama-sama menciptakan kebohongan
dan ucapan palsu. Allah berfirman, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 105. Orang kafir Quraisy pernah melontarkan tuduhan palsu bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat Isa dan Uzair berada di neraka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Surah Al-Anbiya ayat 101. Sekian nukilan yang kami bacakan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam membela tuduhan yang diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karenanya, bagi Anda yang masih melakukan tuduhan tersebut melalui media apapun, hendaklah Anda meluruskan itu sesuai dengan judul buku ini, yakni pemahaman yang harus diluruskan. Semoga bermanfaat.